Akibat terdampak limbah pabrik, sejumlah warga di Kabupaten Kudus menggelar aksi protes dengan menempel poster tuntutan di bantaran sungai. Tak hanya masyarakat yang terganggu, ekosistem air tawar di sepanjang sungai juga rusak akibat limbah pabrik. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah wilayah Pekalongan. Sungai-sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah. Indonesia Barat kondisinya relatif lebih sedikit untuk jumlah busanya, Sumi dan pemirsa. Namun kalau saya tadi sudah tiba di tempat ini sejak pukul 14:55 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16:00 waktu Indonesia Barat, jumlah busanya ini bisa dikategorikan lebih banyak daripada yang sekarang. Karena saya akan tunjukkan Anda, Sumi, indikator saya mengatakan ketinggian atau kondisi Sungai Pendo yang melintas di Desa Menjobo, Kecamatan Menjobo, Kudus. Air sungai yang berwarna hitam pekat serta berbusa diduga tercemar limbah pabrik gula. Tak hanya warnanya yang hitam pekat, Sungai Pendo juga timbulkan bau yang tak sedap. Dan membuat kondisi tersebut merusak sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah oleh sebagian besar masyarakat. Di Sungai Kupang atau lebih dikenal dengan Kali Moji, sampah-sampah hanya diserang arus yang dilempar ke badan sungai. Entah oleh siapa, atau lebih tepatnya oleh siapa saja. Tidak hanya menjadi sungai dengan permukaan sampah, air sungai di Pekalongan. Pengelolaan daerah aliran sungai sebagai bagian dari pembangunan wilayah sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya erosi, pencemaran air sungai, banjir, kekeringan, masih belum adanya keterpaduan antar sektor, antar instansi, dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumber daya alam. Menurun dan merosotnya kondisi das itu, maka umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya tekanan penduduk, tekanan pembangunan, dan tekanan sosial ekonomi masyarakat di kawasan das. Sungai adalah salah satu dari sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga pemanfaatan air di hulu akan menghilangkan peluang di hilir. Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan kawasan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan, sarana pemukiman, perdagangan, industri, perhubungan, perkantoran, pariwisata, dan lain-lain akan meningkat dengan cepat. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan tersebut, maka implikasinya adalah adanya perubahan perilaku sungai, baik yang menyangkut pola distribusi aliran maupun perubahan kualitas sumber daya air sungai. Seiring berjalannya waktu, fungsi das mulai menurun. Penurunan fungsi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti sistem pertanian yang tidak ramah lingkungan, pencemaran dari limbah rumah tangga, dan sebagainya. Das berperan menjaga kualitas air, mencegah kebanjir dan kekeringan saat musim hujan maupun kemarau, serta mengurangi aliran massa tanah dari hulu ke hilir. Agar penurunan fungsi das tidak terus terjadi, maka harus dilakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan das, salah satunya konservasi das. Tujuan utama konservasi das yaitu pengelolaan kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan das di Taman Lila Ongan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga fungsi das. Taman Lila Ulangun Ongan terletak di Jalan Noja, Saraswati, Denpasar. Penataan di Dam Ongan ini merupakan salah satu program unggulan dalam pengembangan sumber daya air yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nantinya Dam Ongan ini bisa menjadi salah satu tempat yang memberikan nilai tambah bagi warga Denpasar, seperti edukasi dan sebagai satu bangunan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. Selain itu, upaya pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan pemantauan kualitas air, penetapan
mendeteksi dan identifikasi sumber pencemaran air. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan seperti upaya preventif, di mana pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, di mana kita mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan kualitas hidup daerah masing-masing. Di mana pemerintah setempat juga harus mewajibkan adanya gotong royong dan membersihkan sungai secara rutin. Dengan ditatanya Taman Lila Aongan ini, masyarakat akan lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, masyarakat akan mau dan mampu